Kalian juga kalau ke klinik kecantikan harus cek dokternya. Dokternya itu udah pernah sekolah di mana aja, pernah ikut pelatihan di mana aja. Nah, Promek, Nyai Promek klinik deket Gandaria City bagus nggak? Bagus. Kenapa? Karena itu adalah surgery, operasi. Bedain operasi sama cuma suntik-suntik. Kalau di Promek itu tempat operasi, bagus. Gue bisa bilang bagus kenapa? Karena dia pernah gue bayarin untuk ngecilin toketnya. Dan hasilnya bagus, jahitannya bagus. Namanya yang operasi dokter Nungki. Nah, kalau kalian yang punya uang mau mengubah bentuk, kalian boleh daripada jauh-jauh ke Korea, mendingan di Promek, boleh. Bagus, rekomendasi, uhuy. Pokoknya kata gue bagus. Pokoknya kalau untuk muka, ya jangan coba-coba. Ntar udah menyong lo nangis. Kenapa sih kamu tuh udah lama? Gak mau disikat gigi. Gak mau sikat gigi. Gak mau. Gak mau sikat gigi atau mau? Nanti giginya jiggle. Aduh. Ini aku habis mandi bilang. Bilang dulu, jangan diem aja lah. Coba, kamu kok ngambek terus. Coba. Iya. Yuk kita nonton. Apa? Coba dong nyanyi dulu dong. Mau denger tuh netizen mau denger. Malu lah ya. Halo and Buy tuh kalau kalian mau beli produk-produk di Amerika ya yang paling terupdate ke Halo and Buy. Coba nyanyi dulu. Yuk kita nonton. Yuk kita ngarak. Oh ya malu dia ditontonin. Yuk kita nonton. Aduh suaranya mana? Yuk kita nonton. Wah kamu payah deh. Kalau dilihatin malu. Dia malu. Ya, hati malu. Ini masih ngerokok, masih. Kenapa emang sama ngerokok? Mendingan gua ngerokok atau narkoba? Coba. Pokoknya cuma 3 tempat tadi yang gue bilang bagus. Sesuai sama apa yang pernah gue rasakan. Punten. Tuh sayurnya jangan dibuang. Ini aku lagi nabung mau bikin hidung bentar lagi di Promek. Bagus, pilihan yang tepat, aktual, akurat. Kalau saya pakai nong. Bagus, Promek bagus. Karena gue berkali-kali juga surgery di sana dan tidak pernah mengecewakan. Gak kasihan paru-parunya. Lu pikir gue ngerokok 1 bungkus 1 hari atau 1 menit atau 1 jam. 1 bungkus itu bisa 4 hari, 5 hari buat gue. Sama satu lagi kalung yang itu, yang ada namanya, yang baru datang dari Kak Amel, yang di dalam plastik. Yang ini yang putih? Iya. Udah dibenerin belum tuh? Ini. La. Gimana sih? Coba. Masih kepanjangan nggak? Kata gue kagak dipotong deh ini. Kok masih panjang? Belum. Bener-bener deh. Potong sendiri aja kali ya. Taruh lagi di plastiknya deh. Saya bawa ke itu. Ada lagi yang mau dipertanyakan?
Jadi rambutnya asli lurus apa keriting? Rambutnya ikal. Jadi kalau nggak di blow dia megar. Soalnya rambutnya lagi rusak karena keseringan dicat. Nah sekarang kenapa gue bikin hitam? Karena biar sehat dulu. Nanti tahun depan terus panjang dulu. Gue tuh udah bosan sama rambut pendek. Jadi gue pengen panjangin rambut. Nanti baru gue rusakin lagi. It's always like that. Bahas soal tes DNA. Nah, sebetulnya tes DNA wajar-wajar aja sih dilakukan, ya. Cuman kalau memang ternyata itu anaknya, itu sih kalau gue mungkin gue basoka kali. Kalau gue gitu. Jadi makanya sekarang tuh ya buat kalian, karena gue mungkin sudah terlalu banyak pengalamannya, terlalu seringnya gagal. Jadi gue tuh sekarang kalau menilai lelaki tuh bukan hanya sekedar dari muka, tapi gue menilai juga bagaimana dia punya sifat, bagaimana karakternya, bagaimana dia bisa menjalani hidupnya, seberapa mandirikahnya dia, pekerjaannya apa. Karena penting banget nih pekerjaan sebetulnya. Kalau dia punya pekerjaan yang tetap, yang settle, yang ya kaya atau enggaknya orang itu tidak bisa dilihat dari seberapa banyak hartanya sebetulnya, tapi seberapa besar rasa semangatnya. Kayak menurut gue laki-laki gaji, kalau misalkan ada beberapa orang yang bilang gue punya pasangan harus yang gajinya besar. Gajinya besar itu kan relatif ya. Menurut gue besarnya itu adalah 20 juta. Mungkin menurut orang lain besarnya itu misalkan 50 juta atau segala macam. Tapi balik lagi, yang penting adalah seberapa semangatnya dia dalam menjalani hidup. Bisakah dia berdiri di kakinya sendiri tanpa harus minta bantuan sama orang tua? Itu penting. Apakah dia bekerja sendiri atau dia bekerja di kantor bapaknya? Kalau di kantor bapaknya, apa yang dia lakukan di kantor bapaknya? Apakah pekerjaannya sesuai sama apa yang diberikan jabatan oleh orang tuanya, atau hanya sekedar datang saja karena itu juga kantor bokapnya? Nah itu juga harus aduh, kalau gue tuh sekarang kalau masalah soal laki-laki tuh udah harus banyak banget yang gue cari tahu gitu. Karena laki-laki tuh kalau sekarang kalau dapetin gue tuh udah enak gitu, karena gue bisa beli barang sendiri, gue punya tabungan yang ya bisa beli apa aja lah yang gue mau gitu loh, tanpa harus minta sama laki gitu. Jadi susah sih ya kalau untuk menilai laki. Kadang yang kita bilang baik ternyata setelah jalan nggak baik. Kadang yang kita pikir nggak baik setelah jalan malah baik banget, dan akhirnya malah nyesel gitu. Jadi agak sulit sih ya. Terus juga sekarang kan gak bisa bedain laki normal sama gak normal gitu. Nih laki ganteng ternyata homo, laki ini ternyata bisek. Susah, Bo. Zaman sekarang tuh lu susah untuk membedakan itu laki bener enggak, homo enggak. Susah banget. Nggak bisa. Gue aja sekarang bener-bener bibit bebet bobotnya, karena gue udah berhak untuk menilai itu. Jadi bukan orang lain lagi yang menilai gue. Nih kita bibit bebet bobotnya apa? Kalau gue sudah jelas bibit bebet bobotnya perfect. Nah sekarang gue tinggal ke pasangan, bibit bebet bobotnya kayak gimana gitu. Wah, Paulo itu, dia adalah mantan terbaik, terindah, tertidak bisa gue lupakan. Karena dia baik banget. Selama gue pacaran sama dia, gue tidak pernah berantem sama sekali. Malah hampir 2 minggu sekali gue pergi ke Italia atau kita liburan kemana. Kita putus karena dulu kalau misalkan kalian inget 4 sampai 5 tahun yang lalu, gue tuh punya banyak banget program dulu di Indosiar. Ada yang namanya Bintang Pantura. Terus ada yang namanya stand up comedy. Terus ada yang namanya melodi apa. Pokoknya semua di Indosiar sama SCTV. Sampai akhirnya gue gak punya waktu untuk ketemu sama dia. Dan akhirnya mulai gitu pertengkaran kecil yang menurut gue jadinya kayak
Gue harus berpikir 2 kali kalau gue sama dia, otomatis gue harus pindah ke sana. Akunnya si dokter udah di private. Iyalah, dia nyari followers. Nyai jarang main sama Stasia. Memang sebetulnya dia bukan temen gue, karena gue juga nggak deket sama dia. Jadi dia bukan temen gue, dan kalau gue nggak main sama dia juga nggak ada masalah. Sama dokter Rocky ya masih dong, dia dokter baik banget. Ya baik dia. He's very, apa ya, hatinya tuh very soft. Gitu. Gofar, so far dia baik-baik aja. Dia lagi sibuk dengan dunianya yang baru karena kan sudah selesai jadi penyiar radio. Terus waktu itu mau, lahir dari atau lelaki yang tidak pintar tapi cari duit belum berhasil. Ya kayak mah banget. Wah, gue nggak tahu. Aswin itu gue nggak tahu karena gue nggak kenal dia. Gue nggak kenal sama sekali. Paulo just passed away like couple days ago ya. Salam dari Kuningan, Kota Kuda. Kak Gorontalo. Jangan tanya-tanya gue tentang produk-produk abal-abal. Masih beda. Paulo meninggal kenapa? Sakit. Jadi dia sakit dan gue juga baru tahu. Yang mau jadi reseller Bengkulu boleh, tinggal telepon aja nomor yang ada di bio tuh, nanti bakal di fast response sama admin. Loli di kamarnya lagi sekolah. Punya pacar nggak sekarang? Punya. Pacar gue tuh ada yang di mana nih? Mau yang di mana? Banyak. Peel whitening. Enggak sih kayaknya. Pakai Nikita Mirzani skincare. Nikita geng kapan tayang? Nikita geng tayang di minggu ini insya Allah. Iya mau nikah next year. Doakan ya. Dengan siapapun gue menikah, pokoknya next year gue harus menikah. Syuting hari ini siang tapi. Minuman glutathione yang bagus menurut gue.
Gue lupa nama produknya, tapi itu juga UMKM buatan anak Indonesia, tapi gue lupa. Ada satu lagi, nah, aduh apa ya? Ntar ya kalau gue inget. Kenapa akhirnya memutuskan untuk menikah? Sebetulnya menikah itu hanya paper. Dan ngurusnya juga ribet sebetulnya. Tapi karena gue tinggal di Indonesia, yang masih ke timur-timuran, tidak bisa menerima yang namanya kumpul kebo atau living together. Jadi harus nikahkan gitu. Paham? Coba kalau di sini bisa bisa nggak ada status tapi bisa tinggal sama-sama, mungkin banyak sekali yang bakal melakukan seperti itu dan akhirnya tidak akan ada perceraian. Gitu. Gua nggak tahu Mail di mana, tapi memang dia nggak sama gue karena dia juga bukan pegawai gue anyway, dia juga bukan asisten gue anyway, dia cuma sekedar datang-datang aja. Cantik pakai hijab. Enggak ah. Gini aja. Vlog baru tiap hari, posting upload ada kok di Crazy Nick Miril. Ya udah, gue kayaknya udah harus mandi karena mau syuting. Kalau gitu nanti sampai ketemu lagi di live berikutnya.